Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Senja baru saja runtuh ketika rumah kayu itu terasa seperti ruangan kosong tanpa cahaya jiwa. Andi dan kakaknya, Yanti, duduk di ruang tamu sambil memandangi kain putih yang menutupi tubuh ayah mereka, Joko. Wasiat yang diucapkan siang tadi, kalau ayah meninggal, kuburkan ayah di samping rumah, terngiang lebih keras di kepala mereka sekarang, saat malam mulai turun perlahan seperti selimut dingin. Tidak ada siapapun selain mereka berdua sejak dokter pergi memberi kabar bahwa ayah meninggal akibat serangan jantung mendadak. Sunyi itu mengisi setiap sudut rumah. Rumah itu sudah lama tidak dihuni selain mereka bertiga. Ibu telah tiada bertahun-tahun lalu, membuat rumah semakin sunyi dan penuh bayangan. Tidak ada suara dari ruang makan, tidak ada tawa dari dapur. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan muncul malam ini. Andi berkali-kali menarik napas panjang, mencoba menekan rasa sesak yang makin berat di dada. Yanti duduk sambil memeluk lutut, matanya sembab. "Andi, kenapa ayah minta dikubur di samping rumah?" Suaranya pecah pelan. Pertanyaan itu bukan sekadar bingung, itu adalah ketakutan. Wasiat itu terasa seperti rahasia gelap yang baru muncul permukaannya. Saat angin sore terakhir menerobos celah papan, sebuah aroma samar muncul, harum bunga Kamboja. Aroma itu begitu halus namun jelas. Tidak ada bunga Kamboja di rumah itu. Tidak ada yang membawa bunga. Andi langsung menoleh ke arah kamar jenazah tanpa sadar, merasakan bulu kuduknya berdiri satu persatu. Ketika matahari benar-benar tenggelam, aroma harum itu berubah. Ada bau lain yang mengikutinya, bau asap rokok. Asap dingin, tipis, seperti seseorang baru saja menghembuskannya di dekat telinga mereka. Padahal ayah sudah tidak merokok sejak ibunya meninggal. Dan malam itu, tidak ada siapapun yang bisa menyalakan rokok dalam rumah yang sedang berkabung. Lampu minyak yang tergantung di ruang tamu mulai bergetar cahaya kuningnya. Andi berdiri, mencoba menutup semua pintu dan jendela, berharap itu dapat menghentikan angin malam yang membawa suara-suara samar. Namun saat ia mendekat ke jendela belakang, ia mencium bau rokok semakin kuat. Bukan sekadar sisa aroma, seakan ada seseorang sedang merokok tepat di luar jendela. Yanti memegang lengannya saat ia kembali ke ruang tamu. "Kamu cium." Andi mengangguk. Mereka berdua tahu ayah dulu sering merokok di halaman samping saat malam, halaman yang kini menjadi tempat ia ingin dikuburkan. Tapi bau ini terlalu nyata, terlalu dekat. Tiba-tiba dari kamar jenazah terdengar suara lembut seperti kain tersentuh angin, padahal tidak ada jendela terbuka. Suara itu berlanjut menjadi gesekan kecil pada kayu ranjang. Andi menahan napas. Yanti memegang dadanya, merasakan jantung berdebar tidak normal. Aroma bunga Kamboja makin pekat. Bukan lagi aroma samar, kini seperti ada rangkaian bunga yang baru saja diletakkan di dekat jenazah. Padahal mereka belum menyiapkan apapun. Tidak ada bunga di rumah itu. Tidak ada yang datang. Andi merasakan perutnya mual saat membayangkan sesuatu berdiri di samping ayahnya. Sesuatu yang membawa aroma bunga kematian dan asap rokok yang dingin. Karena ketakutan semakin intens, Andi memutuskan mengecek pintu belakang. Namun saat membuka sedikit, udara dingin menyeruak masuk seperti menarik tubuhnya keluar. Halaman rumah gelap, hanya bayangan pepohonan bergoyang pelan. Tapi yang membuat Andi terpaku adalah tanah kosong di samping rumah. Tanah itu tampak berbeda, seperti bergaris memanjang, seperti ada seseorang mulai menggali. Yanti memanggilnya dari dalam dengan suara bergetar. "Jangan lama-lama di luar." Andi menutup pintu cepat-cepat. Namun sebelum pintu benar-benar menutup, ia melihat sesuatu dari sudut mata. Kabut menggantung rendah di atas tanah itu, membentuk lingkaran samar, seperti asap rokok yang melayang tanpa sumber. Begitu pintu tertutup, terdengar dentuman kecil dari dapur. Seperti mangkuk jatuh, atau piring tersenggol. Mereka berdua diam membatu. Tidak ada hewan di rumah itu. Tidak ada angin yang cukup kuat.
Andi berjalan perlahan ke dapur, mencoba menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Ketika ia menyalakan lampu minyak tambahan, ia melihat semacam noda hitam di lantai. Noda kecil, bulat, seperti abu rokok. Abu segar. Abu yang baru saja dijatuhkan seseorang. Yanti langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Rumah itu kini tidak hanya berisi aroma, tetapi juga jejak. Ketakutan semakin menjadi ketika suara dari kamar jenazah kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara kain tersibak, seperti seseorang menarik penutup. Andi dan Yanti saling menatap. Tatapan yang penuh tanya dan ketakutan. Mereka berjalan pelan ke arah kamar itu. Ketika pintu dibuka, udara dingin menghembus keluar. Aroma bunga Kamboja semakin kuat hingga menusuk hidung. Kain putih yang tadi menutupi tubuh Joko kini sedikit terbuka di bagian kaki. Yanti yakin betul ia merapikannya dengan teliti tadi. Andi mendekat beberapa langkah. Ia mencoba melihat apakah ada hewan. Tapi tidak ada apapun kecuali jenazah ayah mereka yang terbaring diam. Namun suasana ruang itu terasa seolah ada dua tubuh di dalamnya, bukan satu. Cahaya lampu minyak bergetar lagi. Bayangan di dinding memanjang, berubah bentuk seakan bergerak sendiri. Seperti seseorang berdiri di sudut ruangan, mengawasi lewat ujung mata. Yanti menarik Andi keluar dari kamar. Kita tidak boleh lama di sini, katanya, suaranya pecah. Mereka keluar, menutup pintu rapat-rapat. Namun suara gesekan pelan tetap terdengar dari baliknya. Di ruang tamu, Andi mencoba menelepon Pak RT namun tidak bisa. Tidak ada sinyal. Yanti berusaha menelepon kepala adat, hasilnya sama, sambungan mati. Tidak masuk akal. Desa itu tidak pernah kehilangan sinyal. Seakan malam itu, dunia luar menutup diri dari rumah mereka. Langkah berat terdengar dari luar rumah. Langkah yang sangat familiar bagi mereka, langkah ayah. Berat, pelan, dan sedikit menyeret. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela. Andi mendekat tanpa sadar, terdorong rasa penasaran bercampur takut. Ia tidak melihat bayangan apapun. Tapi ia mendengar napas pelan di luar. Napas yang dalam, berat, dan bercampur aroma asap rokok. Yanti memegang bahunya. Andi, jangan lihat terlalu lama, namun Andi tidak bisa berpaling. Sesuatu di luar sana seperti memanggilnya tanpa suara. Lalu datanglah bisikan lirih dari balik kaca. Halus, serak, Andi. Aroma bunga kematian bercampur asap rokok begitu pekat, membuat dada mereka sesak. Yanti menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bisikan itu berubah, memanggil namanya juga. Yanti, nadanya serupa dengan suara ayah mereka, tetapi ada sesuatu yang salah. Terlalu lambat, terlalu basah, seperti suara dari dada yang terendam tanah. Suara itu mengitari rumah. Dari jendela depan, lalu jendela samping, lalu ke belakang. Seolah sosok itu berjalan memutari rumah mereka sambil memanggil. Dan setiap kali suara lewat, aroma asap rokok mengikuti. Bau itu masuk melalui celah-celah dinding, memenuhi udara seperti kabut. Yanti merapat pada Andi. Itu bukan ayah, katanya gemetar. Andi mengangguk, tak sanggup bicara. Ia tahu itu suara ayah. Namun roh atau manusia tidak seharusnya bersuara seperti itu. Tak lama, terdengar suara dari sisi rumah. Suara seperti tanah disibak, digali. Dalam, berulang, kruk-kruk, tanpa ada jeda. Andi langsung menutup telinganya, merasa takut jika suara itu lebih jelas. Aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja mulai masuk. Seperti lubang kubur baru saja digali tepat di samping rumah. Seperti ada yang menunggu mereka datang melihatnya. Beberapa menit kemudian, pintu depan kembali diketuk. Kali ini ketukannya lebih cepat, seperti seseorang tidak sabar menunggu. Andi dan Yanti tidak bergerak. Ketukan itu berhenti tiba-tiba, dan berpindah ke jendela ruang tamu. Ketukan di kaca terdengar ritmis. Tok, 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 dengan jeda yang sama. Sangat teratur, sangat sengaja. Andi mengintip dari celah tirai. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan lewat. Tidak ada dedaunan bergerak.
Namun ketukan itu terus berpindah dari kaca satu ke kaca lain. Seakan sesuatu melayang mengitari rumah. Ketika ketukan berhenti, bau yang lebih menusuk masuk melalui celah pintu. Bukan lagi Kamboja, bukan lagi rokok, tapi bau tanah lembab seperti kuburan terbuka. Bau itu begitu pekat, membuat Yanti hampir muntah. Kemudian dari dalam kamar jenazah, terdengar suara kain tertarik. Lebih keras dari sebelumnya, seolah ada tangan dingin menarik kainnya ke samping. Mereka lari ke dapur, menyalakan semua lampu minyak. Cahaya menyala terang, namun membuat bayangan-bayangan di dinding menjalar panjang seperti tangan-tangan hitam. Andi berusaha menarik napas stabil, namun aroma Kamboja semakin kuat seolah sesuatu masuk bersama cahaya. Yanti duduk gemetar, memegang lengan Andi. Aku rasa wasiat ayah bukan cuma soal makam, katanya lirih. Aku rasa ayah menyimpan sesuatu di samping rumah, sesuatu yang kita tidak boleh buka. Andi merinding. Ia teringat bekas galian tadi. Tidak dalam, tapi jelas seperti parit lama yang tiba-tiba terbuka lagi. Seakan tanah itu menolak menutup kembali. Aroma rokok kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, membuat mata perih. Asap tipis seperti menyelinap di antara lampu minyak, berputar di udara sebelum hilang. Yanti menatap asap itu, merasa seperti melihat bentuk wajah samar di dalamnya. Kita tidak boleh keluar, gumam Andi. Apapun yang ada di luar, itu menunggu. Satu persatu lampu minyak padam. Tidak ditiup, tidak disentuh. Cahaya pertama redup lalu mati, diikuti yang kedua. Api padam seperti dicubit sesuatu yang tidak terlihat. Tinggal satu lampu yang tersisa, membuat ruangan terasa luas namun gelap di setiap sudutnya. Bayangan yang tercipta dari lampu terakhir itu tampak menyerupai sosok tinggi dengan bahu lebar. Bayangan itu diam, namun bentuknya terlalu jelas untuk dianggap kebetulan. Yanti menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Suara seret dari arah lorong kembali terdengar. Pelan tapi pasti, serut-serut di atas lantai kayu. Suara itu bukan langkah, melainkan seperti tubuh diseret perlahan menuju dapur. Aroma tanah basah semakin kuat. Aroma itu masuk bersamaan dengan suara seretan itu. Bau seperti kuburan yang baru digali, bercampur Kamboja dan asap rokok. Andi memegang tangan Yanti erat, merasakan tubuhnya sendiri gemetar. Itu, mendekat. Bisiknya nyaris tak terdengar. Seretan itu berhenti tepat di ambang pintu dapur. Tidak ada sosok di sana. Namun rasa dingin melayang di udara, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Napas berat terdengar. Napas yang tidak berirama, tidak sehat, seperti paru-paru penuh tanah. Yanti perlahan membuka mata dan melihat jejak tanah basah di lantai. Jejak itu panjang, lurus. Dimulai dari kamar jenazah, menuju tempat mereka duduk. Jejak itu tampak seperti bekas kaki yang berjalan menyeret lumpur. Andi mundur hingga membentur lemari. Napasnya cepat, hampir tersengal. Itu, tanah dari liang kubur, katanya lirih. Dan ia tahu, tanpa ragu, itu tanah dari samping rumah. Aroma Kamboja mendadak menjadi sangat kuat, seperti ada rangkaian bunga segar yang baru saja dibakar. Asap rokok ikut muncul dari arah jendela dapur, tipis namun terasa seperti mengelilingi mereka. Lalu sebuah suara lirih terdengar dari arah luar jendela. Serak, dalam, seperti suara yang keluar dari tubuh yang baru bangkit dari tanah. Kubur, di sini. Suara itu, suara ayah mereka. Angin malam tiba-tiba berhenti. Keheningan itu justru membuat Yanti merinding karena suara gesekan kursi di ruang tamu terdengar lagi, pelan, seperti ada yang duduk lalu berdiri, duduk lagi, lalu menyeret kaki kursi menyamping. Andi mengintip dari balik pintu kamar jenazah dan melihat asap tipis melayang. Bukan asap dapur, bukan asap lilin. Asap itu benar-benar seperti kepulan rokok yang biasa ayahnya hisap setelah maghrib, tapi kali ini aromanya lebih pekat. Lebih basi, seperti rokok yang lama padam namun terus menguap. Aroma bunga yang tadinya samar kini mulai memenuhi seluruh ruangan. Bau melati yang terlalu menyengat bercampur dengan wangi kenanga yang seolah menempel di kulit.
Yanti merasa dadanya berat, seperti ada tangan dingin yang menekan dari belakang. Ia memastikan kembali bahwa semua pintu sudah dikunci, namun suara sapuan langkah kaki tetap terdengar di lorong sempit mengarah ke pintu belakang. Andi yang duduk paling dekat dengan jenazah ayahnya mendadak merasakan angin dingin menyusup dari bawah pintu. Ia melihat tirai tipis di ruang tengah bergerak sendiri, seperti seseorang berjalan melewatinya. Padahal sejak maghrib, tidak ada satupun jendela yang terbuka. Gorden itu bergerak pelan, berhenti, lalu bergerak lagi seperti dipegang orang yang tak terlihat. Suara garukan kembali terdengar, namun kali ini bukan dari luar rumah. Suara itu datang dari papan lantai tepat di belakang Andi. Lambat, kering, dan panjang, seperti kuku seseorang yang terlalu panjang menggores kayu. Andi langsung berdiri dan menjauh dari lantai itu, napasnya terputus-putus. Yanti melihat wajah adiknya pucat dan langsung memegang tangannya. Keduanya tahu, apapun yang terjadi malam itu, bukanlah angin, bukan pula tikus. Ada sesuatu di dalam rumah yang bergerak bersama aroma bunga dan asap rokok itu, sesuatu yang tidak sabar untuk menampakkan dirinya. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkelip 2 kali sebelum meredup setengah. Sorotnya yang kuning keemasan membuat bayangan di dinding memanjang seperti tubuh seseorang yang berdiri tapi tak punya kepala. Yanti melihat bayangan itu pertama kali. Ia membeku, tak mampu bersuara. Ketika ia berkedip, bayangan itu hilang, namun aroma rokok mendadak menebal, begitu tebal hingga membuat matanya perih. Andi mencoba menenangkan kakaknya, namun tangannya justru gemetar hebat. Ia mendengar langkah kaki dari arah dapur, berjalan pelan, seperti seseorang yang baru pulang dan melepas sandal. Andi tahu suara itu, sama persis seperti langkah ayahnya ketika pulang kerja. Berat di tumit, menyeret sedikit di ujung kaki, suara yang tak mungkin ia lupa. Dari ruang dapur terdengar suara sendok jatuh. Logamnya memantul 2 kali di lantai, lalu sunyi seketika. Yanti menoleh cepat, namun tak ada siapapun di sana. Padahal meja makan jelas bergeser beberapa sentimeter dari posisi awal. Bekas geserannya terlihat jelas di ubin yang berdebu. Asap rokok mulai bergerak ke arah ruang jenazah, membentuk seperti garis tipis yang melayang rendah di lantai. Setiap kali asap itu bergerak, kain kafan ayahnya tampak bergetar halus, seperti tertiup napas seseorang dari jarak sangat dekat. Andi menahan napas, takut melihat lebih jelas. Tapi getaran itu semakin jelas. Berulang, teratur, seperti dada seseorang yang pelan-pelan mulai bernapas. Yanti menutup mulutnya, takut suaranya memancing sesuatu. Mereka berdua berjalan mundur, namun lantai kayu di bawah kaki mereka berbunyi seperti ada yang menekan dari sisi lain. Bunyi berderit itu tak hanya mengikuti langkah mereka, tetapi seolah memberikan tanda ritmis, 3 deritan cepat, 1 deritan panjang, seperti ketukan. Hawa dingin tiba-tiba memenuhi ruangan. Tidak seperti dingin angin malam, tetapi dingin yang datang dari dalam rumah. Dari dinding, dari lantai, dari ruang tempat jenazah, ayah mereka disemayamkan. Andi mulai memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan gemetar. Aroma bunga menjadi begitu tajam sampai membuat Yanti mual. Ia merasa bau melati itu keluar dari balik pintu kamar yang dulunya adalah kamar ayahnya. Pintu itu tertutup, tapi terdengar suara bernafas pelan di baliknya. Bukan napas manusia, lebih lirih, basah, dan tersengal seperti napas seseorang yang menahan rasa sakit. Ketika Yanti menatap pintu itu lebih lama, gagangnya bergerak sendiri. Bergerak perlahan, naik turun, seperti disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Yanti mundur sambil menahan teriak, sementara Andi langsung meraih sapu di belakangnya sebagai bentuk pertahanan diri yang hanya akan berguna secara psikologis. Tiba-tiba pintu itu berhenti bergerak, hening total, bahkan angin pun seolah tidak berani masuk. Namun dari balik celah bawah pintu, asap rokok merayap keluar seperti makhluk hidup, membentuk lingkaran kecil lalu pecah menjadi kabut halus. Kabut itu bergerak mengarah ke mereka. Andi menutup hidung dan mulutnya, tapi aroma rokok tetap menembus semua itu.
Aromanya begitu familiar, wangi tembakau yang biasa ayahnya beli dari warung depan. Tapi kali ini, ada bau gosong seperti kertas terbakar. Bau yang menusuk dan membuat tenggorokan gatal. Yanti mulai membaca doa dengan suara gemetar. Namun semakin keras ia membaca, semakin kuat suara langkah kaki mendekat dari arah ruang tengah. Langkah itu berhenti tepat di hadapan mereka, walaupun tak ada satupun sosok terlihat. Tapi lantai kayu di depan kaki Yanti tertekan, seperti diinjak seseorang. Dari arah ruangan jenazah tiba-tiba terdengar suara benda keras jatuh. Ketika Andi menoleh, ia melihat kursi kecil di samping jenazah terbalik. Tidak mungkin angin menjatuhkannya, tidak mungkin. Kursi itu jatuh ke arah luar, seolah ada seseorang yang berdiri dan menendangnya tanpa sengaja. Lampu kembali berkelip, dan sekelebat bayangan melintas di belakang Yanti. Bayangan itu tinggi, kurus, dan kepalanya menunduk. Tapi bukan itu yang membuat Yanti tersandung mundur, melainkan baunya. Bau tanah basah, daun kering, dan kain lama yang lembab, seperti bau liang kubur yang baru dibuka. Ketika Yanti memejamkan mata sambil menahan tangis, sebuah suara lirih terdengar tepat di belakang telinganya. Suara serak yang sama sekali tidak ingin ia dengar malam itu. Kenapa kalian belum gali tanahnya? Yanti memekik dan langsung berbalik, namun tak ada siapapun di belakangnya. Andi juga tidak mendengar suara itu, tapi ia melihat wajah kakaknya yang pucat dan langsung menariknya menjauh dari pintu kamar ayah. Suara keras tiba-tiba muncul dari langit-langit, seperti ada sesuatu yang jatuh ke atap lalu menyeret diri di sepanjang genteng. Aroma bunga berubah menjadi lebih busuk. Wangi melati itu bercampur bau busuk yang berasal dari sesuatu yang sudah lama terkubur, seperti kain kafan yang basah dan membusuk. Yanti hampir muntah, namun ia menahan karena takut membuka mulut akan mengundang sesuatu masuk. Tirai ruang tengah tiba-tiba terangkat tinggi lalu jatuh kembali tanpa angin. Andi terpaku melihatnya. Seseorang, atau sesuatu, mengibaskannya dari belakang. Ketika tirai bergerak lagi, seolah memanggil, Yanti mencoba fokus pada jenazah ayahnya. Kain kafan tampak bergeser beberapa sentimeter dari posisi sebelumnya. Ada lekukan kecil pada bagian dada, seperti tekanan jari yang menekan dari dalam. Andi menutup mulut sambil mundur panik. Di tengah kekacauan itu, suara napas berat terdengar dari ruangan jenazah. Napas panjang, serak, dan sangat lambat. Terlalu nyata, terlalu dekat. Suara itu seperti memanggil mereka berdua masuk. Ketika Andi memberanikan diri menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya langsung membentuk siluet panjang di lantai. Siluet itu bukan milik mereka. Siluet itu berdiri di sisi jenazah ayah mereka, menunduk, seperti sedang memperhatikan tubuh yang terbujur. Namun saat Andi mengarahkan cahaya ke sana, ruangan kosong. Hanya kain kafan, meja kecil, dan bunga tabur. Namun siluet itu masih ada di lantai. Berdiri tegak, dan perlahan melangkah ke arah mereka meski tidak ada wujud nyata yang bergerak. Yanti menjerit kecil, tapi jeritan itu tertahan saat lampu ruangan padam total. Gelap pekat langsung menelan seluruh rumah. Hanya suara-suara yang tersisa, suara pintu yang bergetar, lantai kayu yang tertekan, dan napas panjang yang bukan milik siapapun dari mereka. Saat gelap semakin pekat, aroma rokok mendadak muncul di belakang mereka, sangat dekat, seakan seseorang sedang menghembuskan asap langsung ke tengkuk mereka. Andi merasa bulu kuduknya berdiri semua. Lalu terdengar suara lirih, sangat dekat, hampir menyentuh telinga mereka. Kuburkan ayah. Sekarang. Lampu kembali menyala mendadak, membuat keduanya terkejut. Ruangan tampak sama, tetapi ada perubahan kecil yang membuat jantung mereka turun. Kain kafan ayah kini terbuka sedikit di bagian wajah. Padahal sebelumnya tertutup sempurna. Rambut ayah terlihat, sebagian memutih dan basah seperti habis disiram air tanah. Yanti menangis ketakutan. Namun ketika ia mendekat untuk menutup kembali kainnya, kain itu bergerak sendiri. Menutup perlahan, seolah seorang tangan tak kasat mata merapikannya. Yanti mundur dengan lutut gemetar.
Dari arah dapur terdengar suara kursi ditarik sangat keras, menghantam lantai. Lalu diikuti suara seseorang duduk dengan berat. Andi tahu suara itu. Itu suara kursi yang ayahnya biasa pakai setelah makan malam. Suara itu muncul lagi, lalu suara hembusan rokok yang ditepuk di asbak. Tiba-tiba dinding ruang tamu retak tipis, dari atas ke bawah. Retak itu mengeluarkan aroma tanah basah. Aroma yang sama seperti liang kubur yang baru digali. Yanti merasakan hawa dingin tajam keluar dari retakan itu. Mereka saling berpandangan, sadar bahwa apapun yang terjadi malam itu berhubungan dengan wasiat ayah. Sesuatu tidak akan berhenti sebelum keinginan terakhir itu dilakukan. Tengah malam semakin pekat, dan suara ayam mulai berkokok lebih awal, seolah menandakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Andi duduk dekat jenazah sambil menggenggam ponsel erat-erat. Yanti duduk memeluk lutut, tak berani memejamkan mata karena takut bayangan itu muncul saat ia membuka mata kembali. Aroma rokok tiba-tiba berubah, jadi lebih segar, seperti rokok yang baru dinyalakan. Asapnya melayang tepat di atas kepala mereka, membentuk lingkaran yang perlahan pecah seperti ditiup seseorang. Andi tahu betul, ayahnya selalu melakukan itu. Membuat lingkaran asap lalu memecahkannya dengan jarinya. Lalu terdengar suara benda berat diseret dari arah halaman samping rumah. Seperti sekop, seperti tanah yang baru digali. Suara itu semakin jelas seiring waktu berjalan. Yanti menangis sambil memeluk Andi, takut suara itu adalah seseorang, atau sesuatu, yang sedang menggali tanah persis di tempat ayah ingin dikuburkan. Ketika suara itu berhenti, lantai rumah kembali bergetar seperti ada yang berjalan melintasi pondasi tua rumah. Langkah yang berat, perlahan, dan pasti. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang jenazah. Pintu ruang jenazah bergerak perlahan, membuka beberapa sentimeter walaupun sebelumnya sudah terkunci rapat dari dalam. Hembusan dingin keluar dari celah pintu, disertai aroma tanah kuburan yang sangat kuat hingga membuat Andi batuk-batuk. Yanti melihat sesuatu di balik celah pintu itu, bukan sosok manusia, bukan bayangan, tetapi kegelapan yang lebih gelap dari malam. Seperti lubang tanah yang terbuka di dalam ruangan. Seperti undangan, lampu kembali berkedip, dan sekelebat terlihat sosok tinggi berdiri di samping jenazah. Hanya sekelebat, namun cukup untuk membuat darah Yanti berhenti mengalir. Sosok itu terlihat seperti ayah mereka, namun berdiri terlalu kaku, terlalu tinggi, dan wajahnya buram seperti ditutupi kabut. Aroma rokok memenuhi ruangan dengan sangat tebal, sampai keduanya merasa sesak. Namun di tengah aroma itu, muncul wangi lain, wangi bunga yang lebih lembut. Wangi yang Yanti kenal sebagai wangi baju ibunya dulu. Wangi yang sudah lama hilang. Lalu suara perempuan berbisik lembut terdengar. Sudahi duka kalian, bantu ayah kalian pulang. Yanti dan Andi saling menggenggam tangan, mencoba menguatkan diri. Mereka membuka pintu perlahan dan melihat jenazah ayah mereka. Kali ini tubuh itu tidak bergerak, tidak bergetar, dan tidak menunjukkan tanda apapun. Hanya tubuh kaku yang damai. Aroma bunga tiba-tiba menjadi sangat lembut, seperti seseorang membuka jendela dan membiarkan angin pagi masuk. Asap rokok perlahan memudar, naik ke udara dan hilang dalam sekejap, seolah seseorang sudah selesai menghisap rokok terakhirnya. Ketika mereka membawa jenazah ayah keluar rumah, ke tempat yang dimaksud dalam wasiatnya, suasana rumah mendadak berubah. Lampu kembali stabil, lantai berhenti berderit, retakan di dinding perlahan menutup sendiri, seolah tidak pernah ada. Mereka menggali tanah hingga fajar, dan saat jenazah ayah diturunkan, angin pagi bertiup lembut, membawa aroma bunga yang menenangkan. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi suara napas berat, tidak ada lagi bayangan yang memanjang di sudut rumah. Saat matahari naik, halaman rumah terasa begitu damai. Burung-burung mulai berkicau, dan sinar matahari masuk ke celah-celah daun dengan hangat. Yanti dan Andi menatap makam kecil di samping rumah sambil menghembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak sore kemarin, rumah itu benar-benar tenang.
Ayah mereka telah pulang dengan damai. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.